Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya katakan kemarin, kita sedikit membahas materi yang belum sempat kita bahas. Di pembelajaran kemarin kalian sudah mengerjakan ini tentang sikap pahlawan. Nah, ternyata sikap-sikap dari pahlawan itu sebagian besar mencerminkan pengamalan sila Pancasila, sehingga kalian bisa menirunya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di sini. Ada beberapa gambar. Yang pertama adalah menyumbang untuk korban bencana alam. Ini juga sesuai dengan Pancasila, yaitu paling tidak sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga kemudian bisa juga sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tetapi lebih mengarah ke yang sila kelima. Terus kemudian kerja bakti juga sesuai dengan Pancasila, terutama sila ketiga persatuan Indonesia. Begitu juga dengan minta maaf kepada teman, ini juga sama, paling tidak ada di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Ini sesuai dengan Pancasila. Terus lanjut lagi ke materi berikutnya. Kita coba cari, ini di PP yang ketiga. Ini kalian sebetulnya diminta menggambar lini masa. Lini masa itu semacam sebuah cerita dari waktu ke waktu tentang sikap pahlawan, mulai dari yang masa Hindu. Jadi di Indonesia itu masa kerajaan paling tidak terbagi mulai dari pertama kerajaan Hindu Buddha, terus kemudian ada juga masa kerajaan Islam. Karena memang datanya lebih dahulu yang Hindu Buddha itu. Kita lanjut lagi, ini tentang pahlawan tanpa nanda jasa. Kita coba baca. Gimin tinggal di desa Lemah Abang, Karawang. Pekerjaannya sangat mulia. Banyak orang yang telah ia selamatkan. Namun demikian, banyak orang yang tidak peduli terhadap pekerjaan yang ia lakukan. Tidak ada ucapan terima kasih yang diberikan padanya. Pendapatannya sangat kecil dan tentunya kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Jam istirahatnya tidak menentu. Bahkan suatu saat ia tidak bisa menikmati makan siangnya karena tiba-tiba ada pekerjaan yang harus dilakukan. Hari raya pun terkadang ia harus masuk kerja. Namun Gimin tetap berusaha untuk bekerja sepenuh hati. Gimin sangat mencintai pekerjaannya. Ia sudah melakukan pekerjaannya hampir 30 tahun lamanya. Apa sebenarnya pekerjaan Gimin? Mengapa ia sangat senang dengan pekerjaannya? Gimin itu adalah seorang penjaga pintu perlintasan kereta api. Nah, di zaman sekarang ini juga sama, anak-anak. Ada pahlawan, hanya saja pahlawannya nggak seperti pada zaman-zaman kerajaan seperti yang sudah kalian baca, misalnya perang dan sebagainya, enggak. Tapi dengan pekerjaan yang dia miliki, dia bisa menjadi seorang pahlawan. Contohnya adalah Gimin ini, ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini pada pembelajaran di tahun sebelumnya, Pak Andi biasanya meminta murid-murid untuk membuat karya seperti ini. Tapi karena ini waktunya juga sudah mepet, jadi nggak usah kita kerjakan. Ini alat ini namanya adalah periskop sederhana. Biasanya Pak Andi minta kalian buatnya cuma dari kardus dan 2 buah cermin. Jadi yang bagian atas ini, nah, yang merah bagian atas, sinar melalui lubang di atas. Itu ada lubang, terus di balik lubang ada cerminnya menghadap ke bawah. Cermin yang menghadap ke bawah ini nanti akan memantulkan bayangan ke cermin yang menghadap ke atas. Di bagian bawah nanti juga dikasih lubang untuk melihat. Periskop ini banyak dimanfaatkan di kapal selam, ya. Namanya alat periskop. Kapal selam itu sekarang masih digunakan. Oke, kita lanjut lagi. PP yang keempat. Ini tentang Bung Tomo. Bung Tomo ini adalah tokoh populer pada pertempuran 10 November di Surabaya. Beliau merupakan pembakar semangat juang rakyat untuk bertempur sampai titik darah penghabisan. Karena jasanya ini, maka pertempuran yang dilaksanakan 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Sama sikap Bung Tomo juga sama seperti pahlawan lainnya, mengobarkan semangat rakyatnya.
Lanjut lagi, ini Sultan Iskandar Muda. Ini adalah sultan yang memimpin kerajaan Aceh atau Kesultanan Aceh. Lah, beliau berani melawan penjajah yang ingin menguasai perdagangan di Nusantara. Nusantara itu maksudnya adalah Indonesia. Sultan Iskandar Muda membangun militer yang kuat sehingga wilayah kekuasaannya semakin luas. Ini juga sama anak-anak. Sultan Iskandar Muda berjuang untuk rakyatnya, memakmurkan rakyatnya, itu juga berarti sebuah perjuangan yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Nah, ini pembelajaran 6 itu yang terakhir. Ini seorang kakek penyelamat lingkungan tanpa pamrih. Nah, sama beliau dengan Pak Gimin tadi. Kalau Pak Gimin tadi di perlintasan kereta api, kalau kakek ini tinggalnya di Sumedang, Jawa Barat. Nah, apa yang dilakukan dengan ketekunan dan kesederhanaan, sang kakek mampu mengubah lahan yang tandus di kaki Gunung Tampomas menjadi lahan yang hijau. Nah, itu hal seperti itu juga pahlawan ya anak-anak. Jadi kalian bisa menjadi pahlawan juga sebetulnya untuk diri kalian sendiri paling tidak. Jadi nggak usah berpikir dulu terus kemudian mau perang, nggak usah. Nah, tapi yang jelas ini, jadilah anak yang terbaik misalnya dengan membantu orang tua, terus kemudian belajar dengan tekun. Nah, itu sudah kalian bisa menjadi pahlawan, bisa dikatakan sebagai pahlawan. Nah, itu sedikit penjelasan dari Pak Andi ya. Mohon maaf karena memang waktunya juga terbatas. Saya rasa cukup. Nanti bisa belajar lagi di rumah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.